Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari mulai profil, transaksi, hingga neraca. Sebelum masuk ke hasil presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Jessica Narasiole. Lalu di sebelah saya ada Gita Rodearni S. Haloho, lalu ada Hanisa Melia, dan juga Fitri Handayani. Untuk profil saya alihkan kepada Fitri Handayani. Oke, jadi di sini yang pertama ada profil dari perusahaan. Nama lengkap dari perusahaan itu sendiri ada yaitu PT Inagaraya Tbk dengan nama panggilan Naraya. Dengan kode sahamnya yaitu NYR. Bidang usaha utama dari perusahaan ini yaitu sektor barang konsumen primer yang berdiri pada tanggal 10 Januari 2006 yang beralamatkan di INYR Building, Jalan Raya Purna nomor 02, Kelurahan Aji Purto, Kecamatan Bong, Jakarta 10160, dengan email inagaraya.10@gmail.com. Nomor teleponnya yaitu 021 18 16 124. Next. Jadi, perusahaan ini memiliki visi dan misi. Visi mereka yaitu menjadi merek terdepan dan terpercaya di Indonesia dalam menyediakan solusi makanan sehat siap saji yang memberdayakan masyarakat modern untuk menjalani gaya hidup bernutrisi tanpa kompromi pada kualitas dan waktu. Untuk menjalankan visi tersebut, mereka memiliki 4 misi. Yang pertama yaitu secara berkelanjutan mengembangkan rangkaian produk makanan beku yang menggunakan bahan alami bebas pengawet buatan dan diproses dengan teknologi flash freezing terbaik untuk mempertahankan nilai gizi dan rasa autentik. Yang kedua, menyediakan solusi makanan cepat saji yang sangat mudah diakses melalui berbagai saluran distribusi seperti retail modern dan e-commerce dengan harga yang pastinya terjangkau oleh keluarga di perkotaan. Yang ketiga, yaitu menjadi sumber daya terpercaya yang mengedukasi konsumen mengenai pentingnya makanan seimbang dan sehat, meskipun dalam kesibukan sehari-hari. Yang keempat, yaitu menjaga standar kebersihan dan keamanan pangan tertinggi seperti halal, BPOM, HACCP, serta mengadopsi praktik operasional yang efisien. Next. Nah, di sini ada data transaksi dari perusahaan Inagaraya. Ya, selanjutnya mengenai daftar akun dari PT Inagaraya. Pada daftar akun, pada daftar akun ini seluruh sel yang berisi nama akun diblok terlebih dahulu. Dan selanjutnya, pada menu formulas, dipilih fitur Define Name untuk memberi nama pada range data sesuai dengan fungsinya. Pemberian nama range dilakukan agar data ini lebih mudah dipanggil dalam rumus. Contohnya, seluruh sel yang diblok diberi nama daftar underscore akun. Untuk kode akun diberi nama kode underscore akun, saldo awal diberi nama saldo underscore awal, kemudian debit garing kredit diberi nama debit underscore kredit, dan kelompok akun diberi nama kelompok akun underscore akun. Kemudian di sini mengenai neraca saldo. Neraca saldo pada dasarnya merupakan daftar akun yang memuat seluruh akun buku besar beserta saldo akhirnya pada suatu periode. Setiap akun dicatat dalam 2 kolom, yaitu debit dan kredit. Jumlah saldo debit pada neraca saldo diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai pada kolom debit, yaitu menggunakan rumus sama dengan sum eh, dalam kurung D6.2 D50 dalam kurung. Sedangkan jumlah saldo kredit pada neraca saldo diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai pada kolom kredit, yaitu menggunakan rumus sama dengan sum dalam kurung E6.2 E50 dalam kurung. Neraca saldo dinyatakan simbang apabila total debit sama dengan total kredit, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk tahap selanjutnya dalam siklus akuntansi. Selanjutnya ada jurnal umum. Pada jurnal umum ini, pengisian dilakukan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, diisi nomor akun, kemudian nama akun diisi secara otomatis menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP dalam kurung E7 titik koma
NS underscore awal 1 titik koma 2 titik koma false dalam kurung sesuai dengan data yang terdapat pada tabel neraca saldo awal. Setelah seluruh transaksi ini dicatat dan nama akun beserta nominal debit dan kredit telah terkumpul, maka dilakukan penjumlahan nilai debit dan kredit menggunakan rumus sum. Penjumlahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa total debit sama dengan total kredit, sehingga pencatatan jurnal umum telah dilakukan dengan benar dan seimbang. Lalu di sini saya masuk ke jurnal umum otomatis. Untuk jurnal umum otomatis dibuat terlebih dahulu judul kolom tabel yaitu tanggal, kode pembantu, uraian, nomor akun, nama akun, debit, no akun, nama akun, kredit, dan cek. Lalu yang pertama blok seluruh kolom nama akun, lalu yang kedua masuk ke tab data, lalu yang ketiga klik filter untuk memudahkan pemilihan akun. Lalu langkah selanjutnya pada kolom tabel nomor akun, blok seluruh kolom lalu klik filter. Selanjutnya sesuaikan nama akun yang telah dibuat pada jurnal umum biasa. Pada kolom tabel nama akun gunakan rumus sama dengan VLOOKUP buka kurung E3 titik koma daftar underscore akun titik koma 2 titik koma false tutup kurung. Kemudian tarik atau seretkan hingga akhir tanggal periode. Begitu juga untuk kolom kredit. Pada kolom cek menggunakan rumus sama dengan if buka kurung G3 sama dengan J3, titik koma, tanda petik oke, lalu ada titik koma, terus ada lagi petik cek ulang tutup kurung untuk memastikan saldo debit dan kredit sudah sesuai. Selanjutnya ada buku besar. Yang pertama, salinlah hasil akun dari jurnal umum dan hasil dari neraca saldo. Pada bagian neraca saldo, isi tanggal awal periode. Setelah itu, blok seluruh tabel transaksi, lalu klik data, short dan filter, dan short. Pada kotak dialog short, pilih nomor akun pada kolom short by, pilih values pada short on, and smallest to large pada order. Centang my data has headers, lalu klik OK. Dan yang ketiga, data transaksi akan tersusun dari akun terkecil hingga terbesar. Selanjutnya, blok seluruh tabel termaksud kepala nomor, lalu klik data, outline, subtotal, pada add each change in, pilih nama akun, pada use function, pilih sum, dan pada add subtotal to centang, debit, dan kredit. Centang replace current, subtotal, and summary below data, lalu klik OK. Dan yang keempat, akan muncul outline simbol 1, 2, dan 3 di sisi kiri, yaitu seperti di tabel berikut. Tombol 1 itu menampilkan grand total, lalu tombol 2 menampilkan subtotal dan grand total, lalu yang ketiga itu menampilkan seluruh data. Lalu cara yang kelima, klik tombol 2, lalu gandakan semua garis total dengan memblok nomor baris sejajar, tulisan total sambil menekan sentral. Lalu yang keenam, setelah seluruh baris total terpilih, klik copy pada tab Home, lalu ke clipboard atau Central plus C, kemudian paste. Lalu yang ketujuh, berikan nama range untuk nama akun, gunakan account underscore ledger untuk debit, lalu untuk debit gunakan debit underscore ledger, dan untuk kredit gunakan kredit underscore ledger. Dan untuk neraca saldo penyesuaian, itu caranya yang pertama, buka tabel nama akun transaksi yang terdiri dari nomor akun, nama akun, serta di transaksi ada debit dan kredit, dan saldo ada debit dan kredit juga. Lalu yang kedua, rumus untuk transaksi debit menggunakan rumus sama dengan submif, buka kurung, akun underscore ledger 3, titik koma C8, titik koma debit, underscore ledger 3 tutup kurung. Dan untuk transaksi kredit menggunakan rumus sama dengan SUMIF buka kurung akun underscore ledger 3 titik koma C8 titik koma kredit underscore ledger 3. Lalu pada bagian saldo gunakan rumus saldo debit. Yang pertama itu if buka kurung D8 lebih besar dari E8 titik koma D8 kurang E8 titik koma 0 dan tutup kurung. Dan untuk saldo kreditnya sendiri rumusnya sama dengan if buka kurung E8 lebih besar dari D8 titik koma E8 kurang dari D8 titik koma 0 dan tutup kurung untuk menentukan saldo akhir tiap akun. Dan untuk ayat jurnal penyesuaian,
Yang pertama, jurnal ini disusun berdasarkan data penyesuaian seperti beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, penyusutan aset tetap, beban yang masih harus dibayar, dan juga pendapatan yang masih harus diterima. Lalu yang kedua, format pencatatan sama seperti jurnal umum, yaitu terdiri dari tanggal, nomor akun, nama akun, debit, dan kredit. Dan yang terakhir, nilai debit dan kredit itu harus sama, sehingga setelah diposting ke buku besar, neraca saldo setelah penyesuaian tetap seimbang. Oke, selanjutnya neraca lajur. Yang pertama, nama akun pada neraca lajur sama dengan nama akun sebelumnya. Neraca lajur terdiri dari kolom neraca lajur, ayat penyesuaian, saldo setelah penyesuaian, laba rugi, dan neraca. Terus yang kedua, pada kolom neraca saldo, ada nominal debit dan kredit disalin langsung dari neraca saldo sebelum penyesuaian. Yang ketiga, pada kolom ayat penyesuaian, gunakan rumus debit sama dengan submit, buka kurung account, underscore adjusting, titik koma, C7, titik koma debit, underscore adjusting, tutup kurung. Dan kredit sama dengan submit, buka kurung account, underscore adjusting, titik koma C7, titik koma kredit, underscore adjusting, tutup kurung. Terus yang keempat, pada kolom saldo setelah penyesuaian, gunakan rumus debit, yaitu sama dengan if buka kurungnya 2 kali, D8 ditambah F8 tutup kurung lebih besar, buka kurung E8 ditambah G8 tutup kurung, titik koma, buka kurung D8 ditambah F8 dikurang E8 dikurang G8 tutup kurung, titik koma, 0 tutup kurung. Dan kredit sama dengan if buka kurungnya 2 kali, E7 ditambah G7 tutup kurung lebih besar, buka kurung D7 ditambah F7 tutup kurung, titik koma, buka kurung E7 ditambah G7 dikurang D7 dikurang F7 tutup kurung, titik koma, 0 tutup kurung. Terus yang kelima, pada kolom laba rugi, gunakan rumus debit sama dengan if buka kurung B7 lebih besar sama dengan 4.000 titik koma H7 titik koma 0 tutup kurung. Dan kredit sama dengan if buka kurung B7 lebih besar sama dengan 4.000 titik koma L7 titik koma 0 tutup kurung. Yang keenam, yang terakhir, pada kolom neraca gunakan rumus debit sama dengan if buka buka kurung B7 lebih kecil 4.000 titik koma H7 titik koma 0 tutup kurung. Dan kredit laba rugi. Terus pada laporan laba rugi, buat judul laporan yang terdiri dari nama perusahaan, nama laporan, yaitu laporan laba rugi dan periode. Yang kedua, kelompokkan akun pendapatan lebih dari 4.000, lalu masukkan nominalnya dari neraca lajur kolom laba rugi. Terus yang ketiga, jumlahkan seluruh pendapatan untuk mendapatkan total pendapatan. Yang keempat, kelompokkan akun beban lebih dari sama dengan 5.000, lalu masukkan nominalnya dari neraca lajur kolom laba rugi. Yang kelima, jumlahkan seluruh beban untuk memperoleh total beban. Yang keenam, hitung laba bersih dengan rumus laba sama dengan total pendapatan dikurang total beban. Yang ketujuh, pastikan hasil laba sesuai dengan saldo pada neraca lajur agar laporan keuangan konsisten. Terus pada perubahan modal, tinggal ngelihat pada worksheet, yaitu tentang modal pemilik, rugi, sama price, 29.000. Terus next, yang neraca. Untuk pembuatan neraca, tinggal sesuaikan yang mana aktiva lancar, aktiva tetap, utang, dan modal. Nah, neraca ini dilihat dari sheet yang ada di worksheet, tinggal dipindahkan saja dari neraca, dilihat nama akun, lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.